Ya, 90,2 Serambi FM Saudara Lun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan saat sekarang ini Saudara Lun, kita bakal menghadirkan talk show interaktif bersama BPMA dengan tema kontribusi CSR Industri Hulu Migas untuk pembangunan daerah di wilayah kerja. Dan Saudara Lun sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita, yaitu Bung Ahyar Rasidi dari bidang kelembagaan BPMA. Assalamualaikum Bung Ahyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Ya. mungkin suaranya bisa sedikit dibesarkan Besar lagi ya. ya Bung Ahyar ya. Oke, dan terima kasih banyak sudah hadir ke studio Serambi FM, dan mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk Saudara Lun. Dan untuk Anda Saudara Lun yang ingin berinteraktif, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kami via streaming di www.serambifm.com dan juga via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh atau Facebook serambinews.com dan juga Facebook Serambi Group lainnya. Ya, Saudara Lun, tema kita hari ini adalah kontribusi CSR Industri Hulu Migas untuk pembangunan daerah di wilayah kerja. Dan sebelumnya kita mau tahu dulu nih sebenarnya BPMA itu apa, Bung Ahyar. Mungkin Bung Ahyar bisa menjelaskan terlebih dahulu bahwa banyak mungkin yang belum mengetahui bahwa BPMA ini kepanjangannya adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas. dan Gas ya, atau migas gitu ya. Dan tentunya Saudara Lun, di kesempatan hari ini kita bisa mengetahui lebih lanjut seperti apa sepak terjang dari BPMA, kemudian juga CSR-nya yaitu Corporate Social Responsibility-nya yang tentunya ini sangat berguna sekali bagi masyarakat sekitar. Dan langsung saja kita minta kesediaan dari narasumber kita Bung Ahyar Rasidi untuk memberikan penjelasan terkait dengan BPMA terlebih dahulu. Silakan Bung Ahyar. Terima kasih Bu Tia. Jadi BPMA adalah Badan Pengelola Migas Aceh kepanjangannya. Jadi dia adalah sebagai pelaksana, pengendali dan pengawas kegiatan hulu migas yang ada di wilayah kewenangan Aceh yang 0 sampai 10 mil laut. Yang tugasnya adalah untuk mengawasi yang kita sebut namanya KKS ya, K3S. Ya. Kontraktor kontrak kerjasama yang ada di wilayah kerja Aceh untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi hulu migas yang tujuannya untuk melihat potensi cadangan minyak dan gas yang ada di Aceh untuk kita produksikan ya. Kemudian kita jual kepada pihak lain begitu. Oke, terus juga untuk di BPMA sendiri tentunya ada CSR-nya ya, yaitu Corporate Social Responsibility-nya. Dan untuk itu Bung Ahyar mungkin bisa menjelaskan ini tanggung jawab dari CSR sendiri itu seperti apa? Benar, jadi sebagai Badan Pengelola Migas Aceh yang sebenarnya kedudukannya itu sama dengan kalau di Jakarta itu namanya SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Indonesia untuk Aceh, karena kita punya Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006, kemudian dibentuklah yang namanya PP nomor 23 tahun 2015, sehingga dari PP itu kemudian lahir yang namanya Badan Pengelola Migas Aceh yang kerjanya itu sama seperti dengan SKK Migas. Jadi kegiatan kita itu adalah mengawasi K3S ya yang ada di wilayah kerja Aceh untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Nah, dalam hal ini ketika mereka melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, tentu ada kontribusi yang juga mereka harus berikan kepada masyarakat ya, dalam bentuk kalau dalam bahasa undang-undangnya CSR, Corporate Social CSR, Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Nah, itu merupakan amanat dari undang-undang bahwa setiap perusahaan yang bekerja di satu wilayah tertentu itu harus mengeluarkan dana CSR-nya. Nah, di sini laporan dari BPMA bagaimana memastikan bahwa pengelolaan dana CSR itu tepat sasaran dan memang bermanfaat bagi wilayah yang ada di sekitar wilayah kerja dari K3S tersebut. Nah, Nah, ini K3S ini sebenarnya apa sih Bung Ahyar? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, juga. jadi emang orang tidak terlalu familiar dengan bahasa K3S. Tapi kalau dalam dunia migas, K3S ini adalah kepanjangan dari kontraktor kontrak kerjasama yang dia merupakan perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di seluruh dunia yang dia berkontrak dengan negara.
Nah, dia berkontrak dengan negara-negara melalui yang namanya PSC kontrak. Nah, berdasarkan PSC kontrak ini kemudian K3S yang merupakan tadi perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di Aceh itu kemudian melakukan kerja-kerja yang kemudian diawasi oleh BPMA. Nah, apa saja yang kontrak kerjasama yang ada di Aceh itu ada saat ini kita ada 6. Yang pertama itu adalah Pertamina Hulu Energi NSB, kemudian yang pertama apa tadi? Pertamina Hulu Energi NSB. Ya, yang kedua adalah Medco EP Malaka. Ya. Yang ketiga Triangle Pace Energy Incorporation. Yang keempat Zaratek NV ya. Kemudian yang kelima itu ada Repsol ya, Talisman Andaman. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah Renco Elang Energy. Jadi atau di entitas dunia namanya KRX ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan minyak yang ada yang bekerja di wilayah kerja Aceh. Nah, mereka itu ada wilayah kerja masing-masing yang kita namanya WK atau wilayah kerja. Nah, berdasarkan WK ini mereka mengelola blok-blok migas yang ada di Aceh berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia begitu. Oke. Dan tentunya ini sangat penting sekali ya untuk kontribusinya di tengah-tengah masyarakat begitu ya, Bung Ahyar. Berarti kalau untuk KKS ini ada di wilayah kewenangan Aceh ini di mana saja nih? Kalau di Aceh blok migas kita itu ada yang pertama di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur, kemudian ada di Aceh Taming, dan ada juga di PD, Pijai, dan Birun. Tapi PD, Pijai, dan Birun masih dalam tahap eksplorasi. Jadi dalam proses pencarian, di mana salah satu K3S-nya itu adalah Talisman Andaman ya. Kalau di dunia dikenal dengan Repsol ya, Repsol dari Spanyol. Ini kenapa daerah daerah timur aja nih? Yang daerah barat bagaimana? Daerah barat saat ini sedang namanya kita joint study. Jadi kita juga melakukan proses pencarian, melakukan studi untuk melihat kemungkinan cadangan yang ada di wilayah barat, bukan hanya di wilayah barat, di seluruh wilayah Aceh. Tentu berdasarkan dari studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya ya, kan sudah lama sekali dari tahun semenjak Belanda dulu sampai dengan masa kemerdekaan sampai saat ini, itu terus dilakukan eksplorasi untuk melihat kemungkinan cadangan yang ada di Aceh gitu. Tapi yang terbesar saat ini memang berada yang sudah dieksploitasi saat ini memang berada di Aceh Utara dan Aceh Timur dan Aceh Taming satu lagi. Oke, baik. Dan Bung Ahyar, ini sebenarnya bagaimana mekanisme pemberian CSR ini untuk daerah? Nah, untuk penentuan CSR itu tentu kita ada ring-ringnya ya. Penentuannya berdasarkan wilayah kerja. Jadi kalau perusahaan tersebut berwilayah kerja di Aceh Utara, tentu dia memprioritaskan ring satunya untuk wilayah di sekitar tambang tersebut. Jadi yang terdekat dengan namanya kepala sumur ya, kepala sumur yang dieksploitasi oleh K3S. Nah, kemudian dari situ kita menentukan desa mana saja yang kemudian langsung terdampak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Nah, berdasarkan kajian-kajian itu kita menentukan desa sekian yang langsung beririsan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh K3S. Jadi penentuannya itu berdasarkan jarak letak. Tapi secara keseluruhan seluruh wilayah Aceh itu bisa kita jadikan untuk kegiatan CSR. Tapi tentu dengan persetujuan gubernur. Demikian. Oke, kenapa dengan harus persetujuan gubernur? Kalau untuk wilayah di luar wilayah kerja tentu harus ada semacam justifikasi dari pihak pemerintah Aceh untuk kita menyalurkan, karena memang dana utamanya itu diperuntukkan bagi wilayah-wilayah sekitar, karena untuk meningkatkan yang namanya kesejahteraan masyarakat sekitar ya, sehingga kegiatan pengambilan minyak dan gas tersebut ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi demikian. Jadi kenapa harus pakai gubernur ya, karena gubernur kan pimpinan daerah. Tentu ketika kita melakukan kegiatan CSR, kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten setempat untuk memastikan bahwa peruntukan dana CSR itu tepat sasaran gitu ya. Oke, jadi memang dengan begitu tentunya
Ini bisa mensejahterakan masyarakat sekitar juga ya, Bung, akhirnya. Insya Allah demikian. Oke. Baik, untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.